Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahhih bihi ajsadana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat muslimin kaum muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkat itulah kita bisa berkumpul datang ke tempat yang mulia ini, masjid yang sama-sama kita cintai, dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menegakkan kewajiban salat, dan kita lakukan biiznillah secara berjamaah bersama kaum muslimin. Salat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salam salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hari demi hari yang selalu kita lalui, lalu dia pun menjadi minggu demi minggu. Minggu demi minggu yang selalu kita lalui, dia pun menjadi bulan demi bulan. Bulan demi bulan yang selalu kita lalui, dia pun menjadi tahun demi tahun. Begitulah kiranya ma'asyar muslimin perjalanan seorang manusia di muka bumi yang panah ini. Dan tanpa kita rasakan, ternyata telah berlalu setahun penuh. Dan kita sudah beberapa hari memasuki hari-hari Muharram. Bahkan kita sudah memasuki belasan-belasan dari hari-hari Muharram itu. Yang terpenting ma'asyar muslimin pada setiap hari-hari yang kita jalani itu adalah bagaimana pentingnya kita selalu bisa melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Akankah di dalam hari-hari, minggu-minggu yang telah kita jalani, bahkan bulan demi bulan yang telah kita jalani, bahkan tahun demi tahun yang telah kita jalani, akankah kita telah mengisinya dengan amal-amal saleh, dengan sesuatu yang selalu mendekatkan diri kita kepada Rabbuna Jalla wa'ala, atau justru na'udzubillah kita mengisinya lebih banyak kemaksiatan daripada amal-amal saleh yang kita lakukan. Manusia dibagi menjadi tiga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan seorang mukmin di dalam tingkatan imannya dibagi tiga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita perhatikan dan kita lakukan muhasabah. Kita masuk ke dalam kelompok yang mana di antara yang tiga yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dalam surat Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi
wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi'izni rabbih, bi'iznillah. Dzalika huwal fadlul 'adzim, dzalika huwal fadlul kabir. Di dalam ayat yang mulia ini Rabbuna Jalla wa Ala menyebutkan tentang seorang mukmin bahwa mereka terbagi kepada 3 kelompok. Mari kita melakukan introspeksi terhadap diri kita, ma'asyal muslimin. Kita masuk ke dalam kelompok yang keberapa? Kemudian lakukan setelah itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Yang pertama Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan dan kami berikan Alkitab alladziina istafaina min ibadina, yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, orang-orang yang dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Thumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Namun orang-orang yang diberikan Alkitab, orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka terbagi kepada 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang melakukan kezaliman terhadap diri-dirinya, melakukan penzaliman. Ada amal saleh yang mereka lakukan, tetapi lebih dominan amal-amal yang buruk yang mereka lakukan. Ada amal baik yang mereka lakukan, tetapi mereka banyak melakukan kezaliman-kezaliman, meninggalkan kewajiban dan melakukan sesuatu yang dilarang. Itulah orang-orang yang zalim. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka menzalimi dirinya, tidak melaksanakan perintah-perintah, bahkan menjerumuskan dirinya ke dalam larangan-larangan. Kemudian yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Namun ada lagi di antara mereka yang berada di tengah-tengah, sekedar melaksanakan perintah Allah, sekedar meninggalkan larangan Allah. Bahkan terkadang mereka menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan, tapi masih banyak memiliki amal-amal saleh. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan, wa minhum sabiqun bil khairati. Namun di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan atas izin Allah yang Allah berikan kepada mereka. Maka 3 golongan ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Mari kita melakukan introspeksi, mari kita melakukan renungan. Aina nahnu min hadhihi tsalatsah? Masuk ke dalam kelompok yang mana kita dari 3 kelompok ini? Orang-orang yang zalimkah? Orang-orang yang muqtasidkah? Atau orang-orang yang berlomba-lomba di atas kebaikankah? Manakala kita mendapatkan diri kita orang-orang yang zalim, tinggalkan kezaliman. Manakala kita mendapatkan diri kita banyak melakukan kemungkaran, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan kemaksiatan. Atau kita mendapatkan diri kita berada di tengah-tengah, melakukan perintah, meninggalkan larangan, tidak lebih dari itu. Muqtasid, bahkan menjerumuskan diri ke dalam kemungkaran, terkadang ke dalam kemaksiatan, terkadang walaupun kebaikannya masih mendominasi. Kalau kita termasuk orang-orang yang muqtasid, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan rasa takut kita kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Atau semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam kelompok yang ketiga. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan. Apabila kita mendapatkan diri kita, ma'asyal muslimin, termasuk orang-orang yang berlomba-lomba melakukan pintu-pintu kebaikan, pertahankan amal saleh dan mintalah selalu as-sabat,
Mintalah selalu pertolongan kepada Allah. Mintalah selalu keteguhan kepada Allah. Ucapkan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang banyak yang diucapkan oleh Nabi, sampai-sampai Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu, kuatkan hatiku di atas ketakwaan kepadamu, di atas ketaatan kepadamu. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan ini doa, sampai-sampai Ummu Salamah bertanya kepada Nabi. Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aktsaru du'aik, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, ya Rasulullah, betapa seringnya aku mendengarkan doa yang kau panjatkan kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hatiku selalu berada di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Kenapa doa yang kau panjatkan selalu itu, ya Rasulullah? Aku sering mendengarkan engkau mengucapkan itu doa, kata Ummu Salamah. Apa kata Nabi SAW? Ya Ummu Salamah, tidak ada di antara anak cucu Adam melainkan hatinya di antara jari jemari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi siapa yang Allah inginkan istiqamah di atas kebaikan, Allah jadikan seorang itu istiqamah di atas kebaikan. Andaikan Allah menginginkan kesesatan bagi seseorang, maka Allah akan jadikan seseorang itu tergelincir dari kebenaran. Sampai-sampai Nabi SAW sering memanjatkan doa agar Allah menjadikan dirinya seorang yang istiqamah. Padahal Nabi itu orang yang paling istiqamah. Nabi SAW dijaga oleh Allah Taala. Bahkan sebelum kenabian kerasulan, Nabi pun sudah dijaga oleh Allah Taala. Semenjak Nabi di dalam kandungan ibunya, bahkan ketika Nabi telah dilahirkan, Rabbuna Jalla wa'ala menjaga Nabi SAW. Nabi tidak pernah melakukan kemungkaran. Nabi tidak pernah minum tuak, walaupun tuak sesuatu yang dianggap biasa di masa dahulu. Nabi tidak pernah menyembah berhala, walaupun berhala sesuatu yang disembah oleh kebanyakan masyarakat Makkah ketika itu. Nabi SAW melakukan tawaf di Ka'bah, tidak pernah telanjang. Bahkan masyarakat ketika itu, cara mereka mensucikan rumah Allah, mereka melakukan tawaf tidak berbusana. Tapi Nabi tidak pernah melakukan norma-norma yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar, Nabi dijaga dan dipelihara oleh Allah Taala. Bersamaan dengan itu, Nabi meminta ketakwaan, meminta keteguhan, meminta istiqamah kepada Allah Taala. Maka siapa di antara kita yang sudah mendapatkan diri kita melakukan kebaikan-kebaikan, sabiqum bil khairati, mintalah istiqamah itu kepada Allah Taala. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Sesungguhnya aku sangat mencintaimu, wahai Mu'adz. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni la uhibbuk." Demi Allah ya Rasulullah, aku juga sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan mengucapkan zikir, memanjatkan doa di penghujung salat yang engkau lakukan. Fi duburi kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Meminta pertolongan kepada Allah Taala. Ya Allah, kuatkan aku di atas berzikir kepadamu. Kuatkan aku
di atas rasa syukur kepadamu. Kuatkan aku ya Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang mulia kepadamu, meminta istiqamah. Rasulullah SAW kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Ma'asyal muslimun lihatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka dalam pergantian momentum, dalam pergantian tahun, ma'asyal muslimin, jangan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang penting yang mesti kita lakukan. Lakukan introspeksi terhadap diri kita, lakukan muhasabah. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, wal tadhkur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan oleh setiap jiwa apa yang dia persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat, bertemu dengan Allah. Perintah yang mulia ini maksudnya adalah Allah Tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk melakukan muhasabah. Orang yang bisa melakukan muhasabah adalah orang yang jenius, yang pintar, kata Nabi SAW, yang mengerti untuk apa akalnya diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, untuk apa pemikirannya diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah. Orang-orang yang pintar itu adalah orang-orang yang selalu bisa memuhasabah dirinya, memperhitungkan dirinya, menimbang-nimbang dirinya. Begitu dia melakukan muhasabah, dia tingkatkan amalan-amalannya, sesuatu yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya untuk setelah dia mati. Sementara orang-orang yang lemah, kata Nabi, man tamanna 'ala Allahil amani, orang-orang yang hanya bisa berangan-angan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dibimbing untuk selalu bisa muhasabah, introspeksi diri, dan melakukan perbaikan di dalam amalan-amalan kita, sehingga amalan-amalan kita semuanya diridhai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.